Berjumpa dengan saya, Ibu Luki, dalam video pembelajaran barisan dan B sama dengan 5, sehingga diperoleh U12 sama dengan 25 ditambah 11 kali 5. U12 sama dengan 25 ditambah 55. U12 sama dengan 80. Dengan demikian, kursi yang harus disiapkan untuk baris ke-12 adalah sebanyak 80. Berapakah kenaikan produksi rata-ratanya setiap bulan? Dari soal ini diketahui bahwa suku pertama atau A-nya 1000. Kemudian suku ke-10 atau U10 sama dengan 2.800. Yang ditanyakan adalah B atau beda. Penyelesaian. Kita tulis dulu rumus umum barisan aritmetika, yakni UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Untuk U10, maka N kita ganti dengan 10. Substitusi U10 menjadi 2.800 dan A menjadi 1000. Dari perhitungan ini, kita mendapatkan B atau beda sama dengan 200. Suku tengah barisan aritmetika. Misalkan suatu barisan aritmetika dengan banyaknya suku adalah ganjil atau banyaknya suku adalah 2k-1, dengan k adalah bilangan asli lebih dari 2. Maka suku tengah barisan aritmetika itu adalah suku ke K atau biasa juga disebut dengan UK. Rumus suku tengah UK ditentukan oleh hubungan UK sama dengan setengah dikalikan jumlah dari U1 ditambah U2K-1. Contoh penggunaan rumus suku tengah pada barisan aritmetika. Diketahui barisan aritmetika 3, 5, 7, 9, 95. Pertanyaan A, tentukan suku tengahnya. Pertanyaan B, suku keberapakah suku tengahnya itu? Diketahui A sama dengan 3, B sama dengan 2, UN sama dengan 95. Kemudian yang ditanyakan adalah suku tengah, yakni UK serta K. Penyelesaian. Kita tulis dulu rumus suku tengah, yakni UK sama dengan setengah dikalikan jumlah dari suku pertama dan suku terakhir. Karena suku pertama itu adalah 3 dan suku terakhir adalah 95, maka diperoleh UK sama dengan setengah kali 3 ditambah 95, sehingga nilai UK atau nilai suku tengahnya adalah 49. Selanjutnya kita akan mencari bahwa untuk suku tengah yang bernilai 49 ini merupakan suku keberapa. Kita mulai dengan menuliskan rumus umum suku ke N, yakni UN sama dengan A ditambah N-1 kalikan B. Ini N-nya kita ganti dengan K.
Kemudian UK-nya juga kita ganti 49, A-nya kita ganti dengan 3, dan B-nya kita ganti dengan 2. Diperoleh persamaan 49 sama dengan 2K plus 1, sehingga K diperoleh 24. Dengan demikian, suku tengah yang tadi itu bernilai 49 merupakan suku yang ke-24. Sisipan pada barisan aritmetika. Jika di antara dua bilangan X dan Y disisipkan sebanyak K buah bilangan, sehingga bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan yang disisipkan membentuk barisan aritmetika, maka nilai B atau yang disebut beda pada barisan aritmetika yang terbentuk dapat ditulis menggunakan hubungan B sama dengan Y min X per K plus 1, dengan X dan Y anggota himpunan bilangan real, X tidak sama dengan Y, dan K anggota bilangan asli. Contoh sisipan pada barisan aritmetika. Di antara bilangan-bilangan 7 dan 103, disisipkan sebanyak 31 buah bilangan, sehingga bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan yang disisipkan membentuk barisan aritmetika. Tentukan rumus suku ke N barisan tersebut. Diketahui X sama dengan 7, Y sama dengan 103, dan K sama dengan 31. Ditanyakan rumus UN. Penyelesaian. Kita mulai dengan menuliskan rumusnya, yakni Y min X per K plus 1, dengan Y sama dengan 103, X sama dengan 7, dan K sama dengan 31. Diperoleh B sama dengan 3. Lanjutkan dengan menuliskan rumus umum barisan aritmetika, yakni UN sama dengan A plus N-1 kali B. Substitusi A dengan 7 dan B dengan 3. Diperoleh UN sama dengan 7 ditambah 3N min 3. Sehingga rumus umumnya adalah UN sama dengan 3N plus 4. Bagian selanjutnya adalah deret aritmetika. Sebelum sampai kepada rumus umum deret aritmetika, maka berikut ini akan ditampilkan beberapa penggunaan atau aplikasi deret aritmetika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah menghitung jumlah produksi genting pada akhir tahun. Sebuah perusahaan genting Sokajaya memproduksi genting 3.000 buah pada bulan pertama. Karena permintaan terus meningkat, maka jumlah produksi ditambah sebesar 500 buah setiap bulannya. Maka, berapakah jumlah total produksi genting perusahaan itu selama 1 tahun? Contoh kedua, aplikasi deret aritmetika dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk menghitung jumlah hasil investasi. Seorang siswa SMA menabung dengan selisih kenaikan tabungan antar bulan tetap.
Pada bulan pertama, dia menabung 50.000. Bulan kedua 55.000 dan bulan ketiga 60.000. Begitu seterusnya. Pertanyaannya, berapakah besar tabungan siswa tersebut selama 2 tahun? Contoh ketiga dari penerapan deret aritmetika adalah untuk menghitung jumlah keuntungan dari hasil berdagang selama 12 bulan. Keuntungan seorang pedagang bertambah setiap bulan dengan jumlah yang sama. Jika keuntungan pada bulan pertama adalah sebesar 460.000 dan pertambahan keuntungan tiap bulannya adalah 180.000, maka berapakah jumlah seluruh keuntungan hingga bulan ke-12? Rumus jumlah N suku pertama deret aritmetika. Jumlah N suku pertama deret aritmetika dilambangkan dengan Sn dan ditentukan oleh Sn sama dengan A ditambah A plus B ditambah A plus 2B ditambah titik-titik ditambah UN min 2B ditambah UN min B ditambah UN. Ini persamaan Sn yang pertama. Jika urutan dibalik, akan diperoleh Sn sama dengan UN ditambah UN min B ditambah UN min 2B ditambah titik-titik ditambah A plus 2B ditambah A plus B ditambah A. Ini persamaan Sn yang kedua. Kemudian dari persamaan 1 dan 2 dijumlahkan, maka akan diperoleh 2Sn sama dengan A plus UN ditambah A plus UN ditambah A plus UN ditambah titik-titik ditambah A plus UN. Ini A plus UN ini ditambahkan sebanyak N kali, sehingga diperoleh 2Sn sama dengan N kalikan A plus UN. Setelah itu kita peroleh Sn sama dengan N per 2 kali A plus UN, atau Sn sama dengan N per 2 2A plus N-1 kali B. Sekarang marilah kita bahas contoh pertama dari penggunaan